Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kita sudah masuk kembali untuk melanjutkan pelajaran kita on the lesson 16. The title is I go to school by the Transjakarta Bus. Di lesson 16 dengan judul Aku pergi ke sekolah menggunakan bis Transjakarta. In this section, you will study about adverbs of frequency and public transportation. Pada bab ini, kalian akan mempelajari mengenai kata keterangan frekuensi, yaitu keterangan untuk menyatakan seberapa sering kalian melakukan sesuatu, and then public transportation, yaitu transportasi publik. Baik, untuk berikutnya kita akan lihat di slide berikut untuk bahasan pada lesson 16. Please pay your attention. Okay, look at the picture and read the words aloud. Lihatlah gambar dan kalian bisa membaca dengan nyaring di rumah masing-masing ya. Di sini ada beberapa gambar. Nah, ini adalah bentuk dari public transportation. Ini adalah bentuk dari transportasi publik. Mungkin sebagian kalian sudah pernah menggunakannya ya untuk dalam berkendara. Contohnya di sini kita lihat on the first picture, pada gambar pertama, that is Transjakarta bus. Ini adalah bis Transjakarta. Next, train, yaitu kereta. And next, Mass Rapid Transit or MRT, yaitu kereta MRT. And then Light Rail Transit or LRT. Ini adalah kereta LRT ya. Next, school bus, bis sekolah. And then taxi, mobil taksi. And then motorcycle, sepeda motor. Nah, angkutan sepeda motor ini maksudnya sejenis seperti ojek online ya. Jadi tetap untuk motorcycle ini bisa digunakan untuk public transportasi ya. Next, mikrolet atau mikrolet, yaitu angkot, kita biasa mengenalnya. And then city bus, itu bis kota. Nah, pada jenis transportasi untuk kereta di sana ada MRT and LRT ya. Tadi kita sudah bahas untuk kedua tersebut adalah sebagai transportasi publik, tetapi ada bedanya ya antara MRT and then LRT. Bedanya apa? Yaitu bedanya pada perlintasannya ya. Untuk LRT perlintasannya biasanya hanya digunakan pada rel layang saja ya, yang di atas ya untuk LRT. Sedangkan MRT yaitu dia memiliki perlintasan bisa juga di layang dan juga di bawah tanah. Ya, jadi ada dua perlintasan. Jadi bedanya kalau LRT itu hanya di perlintasannya hanya layang saja, yaitu di atas ya. Kemudian kalau MRT dia bisa keduanya. Bisa juga di layang dan juga di bawah tanah. Jadi seperti itu ya untuk perbedaannya. Sebetulnya masih banyak lagi untuk jenis-jenis transportasi yang kalian perlu ketahui. Contohnya ada beberapa transportasi selain yang sudah disebutkan tadi. Kalian nanti bisa coba mengeksplor untuk apa saja sih untuk alat-alat transportasi yang biasa digunakan, yaitu yang biasa digunakan untuk publik ya atau umum. Nah, berikutnya kita akan masuk kembali ke percakapan. Nah, percakapan ini akan menjelaskan tentang pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang adverb of frequency. Mohon disimak ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam percakapan atau dialog, kita akan membahas terlebih dahulu untuk pengertian dari adverbs of frequency. Ya, pengertian dari adverb of frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa tersebut terjadi. Kata keterangan yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan rentang waktu spesifik ketika suatu kegiatan tersebut dilakukan atau terjadi biasanya menggunakan kata always, usually, frequently,
often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. Nah, pada tingkatan untuk menyatakan kata keterangan frekuensi tersebut, di sini kita bisa lihat pada tabel, yaitu berbentuk piramida terbalik. Di sana terdapat angka, yaitu mulai dari 0% hingga 100%. Ya, untuk kata keterangan yang berada paling atas, nah kita bisa coba kita bahas satu persatu ya. Adverb of frequency dari kata always. Always berarti selalu. Nah, di sini tingkat intensitas kegiatan tersebut dilakukan itu yaitu 100%. Jadi dia selalu melakukan kegiatan tersebut. Kemudian usually ini tingkatannya intensitasnya 90%. Jadi masih di bawah tingkatan dari kata always ya. Artinya usually artinya biasanya. Oke. And then frequently juga sama, artinya juga biasanya, tetapi tingkatan untuk kegiatan tersebut dilakukan itu di bawah dari usually. Ya, dia ada di angka 80%. Next, ada kata keterangan often, yaitu sering. Nah, ini tingkatan intensitasnya adalah 70%, ya. Masih berada di bawah frequently. Ya, kemudian di bawah lagi, di situ ada kata keterangan sometimes. Sometimes ini artinya kadang-kadang, ya. Jadi dia melakukan kegiatan tersebut kadang-kadang dan berada pada angka 50%. Ya, kemudian berikutnya occasionally. Occasionally artinya sekali-kali atau sesekali. Nah, untuk tingkatan intensitasnya itu berada pada angka 30%. Kemudian seldom. Seldom ini berarti jarang, ya. Untuk tingkatan intensitasnya berada pada 10%. And then rarely juga berarti jarang juga, tetapi masih tingkatannya masih di bawah seldom. Jadi jarang, tetapi mungkin lebih jarang dari seldom ya. Jadi udah tahu ya tingkatannya dia berada di posisi 5%. Nah, terakhir ada kata never. Never tidak pernah, artinya ini berada pada intensitas yang dilakukan itu 0%. Jadi tidak sama sekali atau tidak pernah dilakukan. Never artinya tidak pernah. Jadi pada kata-kata tersebut kalian bisa coba menganalisa kembali dari yang bagian paling atas 100% hingga bagian paling bawah yaitu 0%. Ini adalah tingkatan-tingkatan kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan. Kalau kegiatan tersebut dilakukan setiap kali atau selalu, jadi kalian bisa menggunakan kata always, selalu. Jadi rutinitas itu tersebut selalu dilakukan dan tidak pernah tidak dilakukan, tetapi selalu dilakukan. Nah, kemudian usually, biasanya. Nah, biasanya ini berarti ada pernah juga tidak dilakukan, ya, tidak seperti kata always. Jadi kalian bisa menganalisa kembali untuk kata-kata adverb tersebut mulai dari tingkatan yang paling atas yaitu 100% hingga ke bawah. Nah, semakin ke bawah kegiatan tersebut semakin jarang dilakukan, bahkan menjadi tidak pernah. Ya, ada kata never berarti tidak pernah. Mungkin ada hal-hal kegiatan-kegiatan tertentu yang mungkin tidak pernah dilakukan. Jadi kalian bisa menggunakan kata never. Okay, next for understand deep about use adverb of frequency in the sentences, we will see on the dialogue. Ya, kita akan melihat penggunaan dari adverb of frequency pada percakapan, ya. We start from the dialogue 1. Kita mulai dari percakapan pada gambar yang pertama. How do you go to school, Mamat? Bagaimana kamu pergi ke sekolah, Mamat? I usually go to school by bike. Aku biasanya pergi ke sekolah menggunakan sepeda. But I occasionally go to school by school bus. Tetapi aku sesekali pergi ke sekolah menggunakan bis sekolah. How often do you take the school bus in a week? Seberapa sering kamu menggunakan bis sekolah dalam seminggu? Once a week. Satu kali dalam seminggu. Next, on the dialogue 2.
How does your father go to his office, Juki? Bagaimana ayahmu pergi ke kantornya, Juki? He goes to his office by car. Dia pergi ke kantornya menggunakan mobil. But he sometimes goes to his office by the Transjakarta bus. Tetapi kadang-kadang dia pergi ke kantornya menggunakan bis Transjakarta. How often does he take the Transjakarta bus in a week? Seberapa sering ayahmu menggunakan bis Transjakarta dalam seminggu atau dalam satu minggu? 3 times a week, 3 kali dalam seminggu. Jadi kita bisa lihat ya pada dialog 1 di sana ada kata I usually go to school by bike. Nah, ini adalah bentuk dari adverb of frequency yang menyatakan bahwa dia biasanya pergi ke sekolah itu menggunakan sepeda. Nah, usually berada pada tingkatan kedua yaitu intensitasnya yaitu 90% ya. Nah, kemudian di situ ada kata juga I occasionally. Nah, aku sesekali go to school by school bus. Pergi ke sekolah menggunakan bis sekolah. Nah, occasionally di sini yaitu berada pada 30%. Jadi untuk kegiatan tersebut dilakukan tidak sering ya, maksudnya tidak selalu dilakukan ya. Jadi tingkatannya itu sesekali ya. Sekali-kali mungkin dia pernah menggunakan bis sekolah, tetapi yang biasanya dia gunakan untuk pergi sekolah itu adalah menggunakan sepeda ya. Kemudian pada dialog kedua di sana ada kata he sometimes. Nah, ada kata sometimes. Sometimes juga termasuk dari adverb of frequency yang berada pada tingkatan 50% untuk intensitasnya. Jadi terkadang atau kadang-kadang ayahnya Juki ini menggunakan bis Transjakarta. Nah, kalau yang tadi menggunakan bis sekolah, dia menyebutkan dengan kata occasionally ya. Dia menggunakannya dalam satu kali dalam seminggu. Ya. Nah, di sini ada kata sometimes. Nah, kemudian ditanya seberapa sering ayahnya menggunakan bis Transjakarta. Kemudian Juki menjawab 3 times a week, 3 kali dalam satu minggu. Nah, artinya ini lebih banyak dilakukan berbeda dengan yang dialog yang pertama. Ya, dialog pertama itu hanya dilakukan satu kali dalam seminggu, tetapi ayahnya Juki melakukan untuk dia kegiatan tersebut yaitu naik bis Transjakarta itu 3 kali dalam seminggu. Makanya dia menggunakan kata sometimes. Sometimes berada pada tingkatan di atas occasionally yaitu 50%. Jadi kalau sudah di atas seperti ini yang dilakukan biasanya tidak cuma sekali, tetapi bisa 2 kali atau 3 kali. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Next, there are some picture. Ada beberapa gambar dan dari kata-kata tersebut atau kalimat tersebut perlu kalian ketahui sebagai vocabulary kalian ya. Oke, look at for the first picture. Kita lihat pada gambar pertama. There is sentences, the road is crowded. Jalan yang penuh sesak ya. Atau kita bisa menyebutnya dengan lalu lintas yang padat ya. Next, the road is empty. Jalan yang sepi atau jalan kosong ya. Next, the car is really fast. Mobil melaju sangat cepat. The last, the car is slow. Mobilnya berjalan lambat.